Ui, nó nhậu rồi.
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab wa Karamah Usman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimatu Zahra Sayyidina Jilani Maudali wa Syafi'an Nabi Malik Hambali An-Nawi Rabi Jamil Fuqala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi Masarikil Ardi la Magharibiha Sayyidina Mahajir Ahmad Isa Fakih Qaddam Ahmad Ali Ba'li wa Suri wa Purajmain Sumaila arwah walidina matina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid wa dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullah taala wa adama naf'a bi ulum fid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya dari ayat aja ya, gitu mulain gitu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, qauluhu ta'ala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu minal a'mali min khairin wa syarrin wa asarahum ay ma sannu min sunnatin hasanatin aw sayyi'atin. Qala Nabi alaihi salatu wassalam man sanna sunnatan bil islami hasanatan yu'malu biha min ba'dihi kana lahu ajruha wa ajru wa mislu ajri man amila biha min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wa yu'malu biha min ba'dihi fa inna alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan kusa min awzarihim syai'un. Qala qaumun yuktabu asaruhum ay khatawatihim ilal masjidi wa ruya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sakat banu salamata bu'da manazilihim minal masjidi fa anzalallahu ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Akhbarana Abdul Wahid al-Maliji qala haddatsana Ahmad an-Nasibi qala haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Usamah an Zaid bin Abdullah an Abi Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum mamsha walladzi yantaziru shalah hatta yusalliya ma'al imami a'zamu ajran minal ladzi yusalliha summa yanamu wa kulla shay'in ahsaynahu ay hafaznahu wa adadnahu wa bayyanahu fi imamin mubin wa huwa lauhul mahfuz wadrib lahum masalan ashabal qaryati.
Ya, lanjutan bacaan kita ya Allah ya, berfirman tu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Ya, sungguhnya kami tulis ya gitu apa inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kami dapat menghidupkan ya gitu yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang mereka telah dahulukan, minal a'mali, dari kerjaan-kerjaan, min khairin wa syarrin, baik kerjaan baik dan kerjaan yang baik dan yang buruk ya gitu. Wa asarahum, dan juga kami tulis ya peninggalan mereka, artinya bekas-bekas peninggalan mereka, ai ma sannu min sunnatin hasanatin, yaitu dari suatu perbuatan yang baik, au sayyiatin, atau perbuatan yang jelek. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salam, man sanna sunnatan fil islami hasanatan, siapa orang yang melaksanakan suatu kerjaan ya, suatu kerjaan yang baik dalam Islam ya, yuk malu biha, yang diamalin ya, yang udah orang itu kerjain ya, diamalin sama orang ya. Nah, mim ba'dihi, sesudah dia ya, kana lahu ajruha, maka bagi orang yang membuat sunnah tadi ya, dapat pahalanya misla ajriman amila biha, seperti pahala orang yang ngerjakannya, min ghairi ayyan kusa, tanpa ya kurang, min ujurihim sayun ya, enggak akan kurang sedikit pun dari pahala mereka. Nah, kemudian kebalikannya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa orang yang melaksanakan suatu kerjaan dalam Islam sunnah ya, kerjaan yang jelek, yuk malu biha mim ba'dihi, yang dikerjakan sesudah orang itu, fa inna alaihi ya wizruha wa wizru man amila biha, maka bagi orang itu ya yang membuat suatu kerjaan itu ya, dia itu mendapat dosanya seperti dosa orang yang ngerjakannya, min ghairi ayyan kusa min azwarihim sayun, tanpa kurang sedikit pun ya dari dosanya itu. Artinya qala qaumun yuktabu asaruhum ay khatawatihim ilal masjidi, kata sebagian ya kaum, arti wa asarahum itu adalah langkah-langkah mereka ke masjid. Nah inilah ya, jadi ya Allah ya jelaskan di sini ya, bahwa apa yang kita kerjakan ya di dalam ya dunia ini, suatu kerjaan-kerjaan yang baik yang diikutin sama orang, yuk malu bihi ya, yang dikerjakan sesudah kita meninggal. Artinya tuh orang sesudah kita meninggal, kita waktu hidup ya, kita ajarin, kita apa bilangin tuh satu kebaikan-kebaikan. Nah ya, nah kita apa tuh dikerjain. Nah kita meninggal dia masih terus kerjain tuh. Nah itu kita dapat pahala ya, yang ngajarin, yang bilangin gitu ya, kerjaan yang bagus. Nah begitu juga kerjaan yang jelek ya, kalau kita kerjakan tuh ya, ajarin orang, bilangin orang ya, kerjaan yang jelek gitu. Nah ya sampai kita meninggal ya, orang itu masih kerjain. Nah kita dapat ya bagian sahamnya tuh dari ya dosa orang itu. Nah dosa orang itu nggak dikurangin ya, kita dapat ya. Nah orang itu dosanya nggak kurang. Nah begitu juga pahala orang itu nggak kurang ya. Nah gitu ya. Jadi ini termasuk ya, kalau kebaikan ya menjadi satu amal jariah gitu ya. Itu yang Nabi ya dalam hadis yang itu yang ya, sama tabnu Adam in qata'a amaluhu tuh ya, apabila manusia itu meninggal putuslah amalnya. Artinya kita nggak apa ya, nggak bisa kerja lagi ya, kalau kita mati udah nggak sholat, nggak ibadat, nggak apa kan, putus kan. Nah illa min salasin, kecuali 3 ya yang masih terus kita dapat tuh. Nah itu sedekahun jariah, yaitu sedekah jariah, wakaf ya, sesuatu apa yang kita wakafkan tuh di dalam kebaikan. Nah itu selama orang pakai, orang kerjain, nah itu kita dapat ya, nah ya pahalanya wakaf tuh ya, sedekahun jariah. Nah yang kedua ya ilmun yuntafa'u ya, itu ya yang kedua ilmun yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatin orang ya, yang orang manfaatin ya. Kalau orang nggak manfaatin ya nggak ada ya, nggak ada pahalanya gitu kan ya. Kita ajarin orang nih, nah orang nggak ngamalin, nggak ngapa lah, nggak dapat pahala kita ya.
itu ya. Ya, ya jadi ilmu yang diwatin tuh ya, ngajarin ya. Ini dalam satu hadis yang lain lagi kan Nabi katakan ya seorang tua tuh mendapat pahala ya dari anaknya kalau seorang tua itu mengajarin tuh anaknya baca bismillah ya, dia bisa tuh dari itu baca bismillah sampai akhir ya napasnya tuh anak itu orang tua dapat pahala tuh gitu ya, hampir-hampir napasnya tuh ya, ajarin anak kita baca bismillah ya atau apa ayat Quran baca-bacaan gitu, nah dibaca tuh, nah kita tuh orang tua dapat tuh ya, nah ya kalau enggak ya kita enggak ajarin ya kalau kita ya, nah ya kita kasih guru ya, gurunya nanti yang ngajarin ya, jadi guru tuh yang ngajarin tuh ya ilmu-ilmu ya seperti apa tuh ibadah apa semua, nah itu selamat tuh anak ya tuh ya dari TK dah ya, kalau kan TK tuh ya, TK apa PAUD ya gitu. Nah itu kan kalau kita ajarin tuh tuh anak ya, kita ajarin baca Quran ya, ajarin ya wudu kan gitu kan, ajarin wudu biar sempurna tuh anak, nah sampai tuanya sampai ini terus tuh ya kita dapat tuh akhirnya gitu ya, itu. Nah kita meninggal tuh anak masih ada ya, dikerjain atau juga dia nanti warisin lagi ya kepada ya anaknya atau apanya tuh, terus itu nah dapat tuh kita tuh itu ya, tuh kalau kerjaan ya ibadah ya gitu ya. Dua biayain gimana? Kalau biayain sih namanya dia nggak, bukannya ngajarin ya, cuman dapat pahala ya, apa tuh nyekolahin gitu lah, sekolah belajar ya dapat pahala itu aja gitu ya. Nah ini yang apa tuh ya, yang ngajarin tuh, jadi kan kalau biaya itu kan habis sampai kan gitu ya. Nah ya kalau apa tuh ya, kalau ilmu kan diajarin kan terus tuh dipakai gitu ya, ajarin tuh. Hanya guru-guru TK, guru yang anak kelas 1 tuh, kelas 1 yang apa itu kan berjasa banget. Soalnya apa? Nah itulah dia tuh ya. Kalau mau ngejar pahala tuh guru yang ambil gitu tuh. Ya, yang apa, yang masih dasar, yang gitu kan. Kalau dari dasar kalau kita ajarin yang benar bagus gitu, Pak mau uduk kan gitu ya, diajarin tuh anak biar rapi ngapa, nah kan sampai dia apa tuh gede terus, nah ya kita tuh itu ya. Nah kalau ilmu-ilmu yang lain kan bisa habis itu udah kan gitu ya, nah ini udah habiskan gitu. Nah kalau itu kan terus tuh dipakai buat ibadah atau apa semua dah tuh kan, nah itu kan buat jadi tanam ya, buat kita tuh dasar gitu tuh pahala tuh yang satu hadis ya, Nabi kata tuh gitu ya, orang tua kita ngajarin anak kita tuh baca bismillah, dia bisa selamat tuh napas dia tuh ya, banyak napas dia tuh anak kita dapat pahala gitu ya. Hanya ya ngajarin dah ya baca tuh kebaikan. Nah ini termasuk daripada wanak tubuh maqaddamu wa asarahum ya, wa asar itu artinya jadi apa yang kita kerjain ya, kita ajarin tuh orang, nah orang itu kerjain tuh mimba dihi sesudah kita tuh ya, jadi kita udah mati ya dia masih kerjain. Nah ini termasuk dari amal soleh nih ya, yang mengalir gitu. Nah kalau dia nggak kerjain putus habis gitu ya. Ya kayak wakaf itu juga, kita wakaf tuh ya, benda kita wakafin. Nah kadang orang pakai dapat pahala, nggak dipakai ya kagak gitu ya. Nah orang nggak pakai kita wakafin, pemakai karpet ini kan gitu kan. Nah itu kita wakafin, orang pakai tuh buat sholat, sama dipakai buat sholat tidak dapat kita gitu. Nah kalau enggak digulung ya kagak kan gitu ya. Kayaknya kalau wakaf tuh ya, karpet di masjid nyapa gelar aja itu ya. Nggak dipakai meskipun nggak ada. Nah iya kan kalau digelar kan suatu-waktu kan ada orang yang sembahyang sunnah atau apa gitu kan. Nah kalau digulung ya udah jelasnya dipakai kan. Kalau gulung siapa yang mau ngambil gitu kan. Kalau digelar gini kan, nanti kan ada yang duduk zikir, ada yang sholat, ada yang ini kan ya kalau digelar. Tapi kalau digulung kan enggak kan. Jumat doang kali. Hah? Dari Jumat doang. Iya Jumat doang kan, ya dapat pahalanya Jumat doang yang wakafin gitu. Nah kalau tiap hari kan gelar gitu ya. Cuman kita pada takut ntar kotor. Oh Iya iya. kotor ya, tanggung jawab yang apa? Yang punya wakaf, bukannya pengurus masjid. Bukan merobok. Hah? Iya bukannya berbuat, bukan pengurus masjid ya. Nanya nggak? Yang wakafin tuh kontrol
Itu seharusnya ini banyak kan kita yang habis wakafin udah kan, ya tinggal aja. Nah ya kalau memang tuh pengurus golong ya pantas, ya soalnya apa kotor siapa yang mau pakai, ya bangun karpet gitu, ya kan kotor tuh, nah siapa yang mau pakai sembahyang situ? Ya enggak, ya mestinya gitu tuh ya, yang wakafin kontrol nih tuan nih karpet kotor nih, nah mestinya kita panggil kang cuci atau iwa cuci lagi situ, nah ya kan jadi orang pakai, ya ini diserahin sama ya pengurus itu ya, nah pengurus dia kotor nggak pakai kan, orang mana enggak gitu ya, nah selama dipakai itu ya dapat pahala, kalau nggak dipakai ya kagak digulung aja ya, nggak ada manfaatnya namanya itu ya. Jadi itu ya yang kita wakafkan, umpama kita wakafin nih karpet buat orang tua kita gitu yang udah meninggal, nah itu kan kalau ada orang pakai kan dapat pahalanya, kita wakafin tua kita tuh sampai sono. Nah kalau digulung ya dipakai teman ya gitu ya, taruh aja ya hanya ya yang barang-barang seperti itu kotor ngapa itu yang apa tuh ya yang wakafin mesti ya tanggung jawab itu ya, yang wakafin bukan yang pengurus, yang wakafin dia yang tanggung jawab bersih apa enggak ya gitu ya, hanya kalau barang nggak dipakai boleh diambil lagi kan sama yang wakafin, pindahin gitu ya supaya dipakai, maksudnya apa supaya ya ada pahalanya ngalir, kalau nggak gitu nggak ngalir pahalanya ya, nggak sampai tuh kita apa tuh wakafin orang tua kita, nah ya nggak dipakai ya kagak sampai ke sono ya, orang tua kita tinggal liatin aja ya, itu nggak apa ya, itu ya, itu yang namanya ya wakaf ilmu yang bermanfaat pada ya. Nah kalau waladun soleh tuh wadulahu anak yang soleh yang doain, nah itu boleh langsung boleh nggak langsung gitu ya, bisa langsung kita sendiri bacain Allahumma firlahu warhamhu gitu, Allahumma gitu kan, tuh kita sendiri. Nah atau kita enggak ya, kalau enggak ya kita suruh orang ya, itu sama anak yang soleh tuh ya, jadi kita kuliin, kita suruh orang dah ya, nih baca Quran nih ya di kuburan atau baca Quran di rumah hatamin, nah itu buat orang tuanya, nah itu kan ya itu waladun soleh ya ulah atau ya gitu. Nah kalau kita bisa langsung ya kita langsung, kalau enggak kan ya kita suruh dah tuh ya orang yang bisa tuh masih ya itu. Nah tuh ya ini adalah ya suatu asar ya yang Allah bakal tulis tuh sampai kita ya meninggal tuh masih dapat nilainya, pahalanya tuh masih nggak putus gitu ya. Nah gitu ya tuh ya wajruha wajru ya gitu, kalau keburukan ya yang jelek ya itu dapat juga nilai ya dosanya. Nah tapi kalau kaumun ada suatu kaum nih ahli kaum ya, sebagian kaum mengatakan yuktabu asaruhum ay khatawatihim ilal masjid. Yang dimaksud asar di sini langkah-langkah kita ke masjid gitu ya, kita jalan ke tempat kebaikan nih ya, bukan masjid aja, ke tempat kebaikan tuh kita jalan dari rumah kita tuh kita keluar, nah itu langkah kita tuh ya ditulis sama Allah tuh, itu kan namanya asar bekas. Jadi kita jalan keluar dari rumah nih, dari rumah kita keluar, nah kan kita jalan terus, nah ini nih ya yang kita ngelangkah tuh, nah itu Allah dah tulis pahalanya ya, mau kemana kita gitu ya, nah gitu ya, nah kita ke masjid ya, nah mau ke taklim mana gitu, mau tempat kebaikan dah ya, nah itu asar katanya gitu. Memang itu ada hadis ya, Nabi katakan itu ya, jadi itu ya Nabi kata tuh ya 3 macam yang Allah tuh angkat derajat kita, Allah ampunin dosa kita, yaitu ya pertama tahsinul wudu ya, sempurnain wudu kita biar sempurna, biar bagus ya, artinya tuh kalau kita tuh Nabi bilang tahsinul wudu ya gitu ya, bagusin ya wudu, artinya sempurna wudu kita ya, jangan asal cepek-cepek aja kena air ya dingin gitu ya. Nah basuh muka batasnya ya, biar banyak tuh air ya gitu ya, gitu biar banyak tuh, biar kena semua. Nah itu namanya isbagul wudu ya, itu ya dalam hadis lagi kan isbagul wudu indal makari
ya, sempurnain tuh duduk, ya, artinya biar sangat tuh kita kalau duduk biar benar-benar sempurna indal makari ketika yang kita nggak lagi senang, ya, nggak senang kan dingin, ya, kayak subuh, ya, dingin kan biasanya kita kalau ini kita ajar gini, biarin biar banyak gitu, itu namanya iswagul wudhu gitu, ya. Nah, waka seratul huta, banyak jalan kita nih kebaikan, nah itu yang dapat apa tuh, ya, dapat nilai itu gitu, ya, ditulis pas kita. Nah, yang ketiga yaitu intizarus shalah ilas sholat, ya, nungguin waktu dari waktu, ya, dari waktu sholat ke sholat. Nah, itu yang namanya ribat, ya, ya, gitu nungguin. Nah, itu termasuk satu kerjaan yang dapat ngampunin dosa kita, ngangkat derajat kita tuh, gitu, ya. Nah, kemudian di sini waru ya an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sakat Banu Salamata, ya, telah ngeluh, ya, ngeluh Banu Salama bu mana zilike minal masjidi, ya, jauh rumahnya dari masjid. Jadi ada Banu Salamah tuh ngeluh kepada Nabi, rumah gua jauh banget sama masjid, gua pindah aja dah yang deketan sama masjid gitu, ya, pengen deketan tuh. Nah, gitu, ya. Nah, ya, bu'da manazilike minal masjid tuh, jauhnya rumahnya tuh dari masjid. Nah, dengan dia tuh ngeluh kepada Rasulullah begitu, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunin nih firman ayat Allah, wa naqtubu ma qaddamu wa asarahum, ya. Nah, Allah turunin tuh ayat ini, ya, itu wa naqtubu ma qaddamu wa asarahum, ya, kami tulis apa yang mereka udah kerjain, yang kita kerjain udah ada catatannya tuh. Nah, juga wa asarahum, peninggalan kita tuh, ya, apa yang kita warisin, yang kita tinggalin, nah itu nanti Allah tulis tuh gitu, ya, kalau orang kerjain, orang ngikutin gitu tuh, ya. Nah, ya, jadi Banu Salamah tuh pengen biar deket masjid rumahnya gitu, enak, jadi bolak-balik, tapi Nabi nggak kasih tuh, ya. Ada seorang sahabat mau pindah rumah dekat masjid, ya, Nabi nggak kasih gitu, ya, gitu, ya, biarin jauh gitu, ya. Nah, ya, kalau kita kan enak kan dekat masjid gitu, enggak, ya, jauh dah gitu enak, ya, jadi ngelangka. Hanya setiap kerjaan kebaikan itu kan, ya, Nabi selalu anjurin kalau mau perginya dari tempat yang jauh. Kalau kita mau pergi tempat yang itu, ya, bahwa rumah kita dekat tuh, mau masjid itu, nah, ya, mutar jalan gitu, ya, jadi kan banyakkan langkahnya, ya, kan gitu, ya, kalau dekat tuh, ya, kan gitu kan, dekat jalan. Nah, ini bagusnya tuh muter dulu sono, ya, gitu, ya, harus ke masjid, itu kan jadi banyakan tuh, itu, ya. Kalau pergi, ya, kalau pulang yang deketan gitu, ya. Nah, ya, karena kalau pulang tuh nggak ditulis sudah, ya, perginya yang ditulis cepit tuh. Ucap lu pergi masjid suruh sono turun. Ya, apa tuh belakang sono Buncit Indah no. Iya, jangan sono gitu. Ya. Ya lamaan, ya, waktu sih jangan, udah tinggal 5 menit baru orang udah mau komat baru jalan, ya, iya, nah gitu. Nah, kalau subuh dari jam 4 udah jalan, gitu, mutar sono kan gitu. Nah, kalau Jumat jam 10 gitu, ya, Jumat, ya, jam 10 muter dulu sono, kesiaga, gitu, ya, nah, gitu, tuh, ya, itu kalau tempat kebaikan, mana aja kita jalan kebaikan, ya, kenapa kebaikan itu bagusnya, ya, perginya jalannya yang jauhan, ya, nah pulangnya yang deketan, gitu. Kalau jalan yang jauhan bisa nyuci masker. Diomelin, ya tuh mana ada yang lu lihat, ya, gitu. Nah, ya, banyakan tuh tulisannya, malaikat tulis gitu tuh, langkah kita banyak gitu, ya. Tuh yang dari Tegal Parang tuh banyak langkahnya. Gitu. Iya,
dari sini tuh, ya, sono dikeluar tuh, muter sono, gitu, ya, ya, jauh tuh, tanyakan dia malah Odin, ya, ya, jauhan dia kan jadi kayak motor juga kan, oh kan kayak motor kendaraannya muternya banyak, banyak muter, banyak lagi, Nampak jalan ya. Nah itulah ya satu kebaikan Allah ya berikan tuh buat kita tuh ya Allah sediain gitunya Allah bikininnya jangan sampai ya kita kalah tuh kebaikan kita dengan ya kemaksiatan ya perbuatan yang jelek gitu ya biar menang lalu tuh Allah selalu menangin ya kebaikan-kebaikan buat kita tuh saking sayangnya Allah kepada ya hambanya kita tuh ya dibikinin tuh ya satu kerjaan ya satu apa ya satu nilai ya pahala yang kita nggak tahu tuh ya nah itu Allah bikinin gitu ya jadi kita tahu wah nanti kita tahunya ya apa yang kita kerjain padahal apa yang kita nggak kerjain tuh nah itu Allah ya ada catatannya sama Allah tuh gitu ya nah itu ya nah terusnya ya asrahum akhbarana Abdul Wahid Al-Maliji ya gitu ya telah memberitakan kepada saya Abdul Wahid Al-Maliji qala haddatsana Ahmad An-Nasibi ya qala haddatsana Muhammad bin Ismail ya ya kemudian haddatsana Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Salamah an Zaid bin Abdullah an Abi Musa ya jadi ini ada hadisnya ya dengan sanadnya yang mutasil nih yaitu ya kata pengarang telah meritakan kepada saya Abdul Wahid Al-Maliji ya kemudian Abdul Wahid dari Ahmad An-Nasibi kemudian Ahmad Nasibi dari Muhammad bin Ismail ya dari Muhammad Ismail dari Muhammad bin Ala ya dari Abu Salamah Abu Usama dari Zaid bin Abdullah dari Abu Musa Al-Asy'ari mungkin ya gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda nih a'zamun nasi ajran fi sholati abaduhum mamsa gitu ya. Rasulullah SAW bersabda nih ya yang paling besar manusia mendapat pahala dalam melaksanakan sholatnya yaitu yang paling jauh mereka itu yang paling jauh jalannya jadi yang paling jauh jalannya menuju ke tempat sholat itulah paling gede pahalanya paling banyak gitu ya terah jalan suno gitu itu ya ini ya Daud dia mesti jangan turun gitu aja lu muter ke sono tuh ke belakang sono jadi banyakan kan kalau muter situ aja turun ke bawah ini ya deketan jauh sono muter ke belakang ya banyakin pahalanya tuh ya ajaran pecara abaduhum ya mamsat tuh wallazi yantaziru shalah hatta yusalli ma'al imami yang kedua ya itu orang yang pahalanya tuh gede banyak yaitu yang nungguin tuh sholat sampai dia sholat bersama imam ini yang intizarus shalah ya yang ribat disebutnya ya ribat tuh arti kita ngikat diri kita tuh ya ada waktu sholat ya di waktu sholat nungguin ya dari sholat ke sholat gitu ya emang yang paling dikit sih waktunya maghrib ke isya gitu tapi ini karena pahalanya banyak gede jadi orang banyakan pada ogah itu karena kebanyakan cep itu halnya iya repot bawahnya kegedean pahalanya kan antara maghrib dan isya kan waktu yang paling bagus tuh ya padahal waktunya dikit nungguin cuma setengah jam gitu ya nah ya tapi paling orang paling ogah kan gitu nungguin ya nah kalau antara apa tuh ya dari isya ke subuh itu sih ya banget 10 jam itu kan waktu ya dari isya ke subuh 10 jam lama nungguin itu ya nah dari zuhur aja ke asar ya 3 jam ya kan gitu waktu sholatnya dari pagi nih kita dari subuh ya ke zuhur 7 jam itu kan ya waktu kan gitu ya kalau kasih kita dari subuh ke zuhur tuh 7 jam gitu ya kan dari zuhur ke asar 3 jam asar ke maghrib 3 jam lagi ya nah maghrib ke isya 1 jam
Itu ya. Ini kita tuh. Nah, dari Isya ke subuh 10 jam. Itu jadi 24 jam kan? Satu. Nah, itu dibagi-bagi gitu. Itu yang paling dikit adalah maghrib. Ya, itu. Ya Nabi kasih apa tuh? Ya, kasih janji ya gitu kepada kita tuh orang yang nungguin tuh ya antara maghrib dan Isya. Nah, itulah ya. Tawabin itu paling pantas tuh. Bahkan Allah ya juga janjikan dalam Al-Qur'an tuh tataja apa junubuhum anil madaji gitu ya. Tuh orang yang ngerenggangin dipunya badannya dari tempat tidur ya. Itu waktu antara maghrib dan Isya itu ya. Malah dikit. Yang apalagi kan bulan puasa ya, dia begitu pakai waktu berbuka tuh ya, waktu buka udah tahu-tahu Isya ini ya, Isya ya, nih habis maghrib bayang makan nungguin dah Isya ya. Habis lah ya, nggak keburu jam gitu ya, mau ratib juga nggak keburu. Ya, itu waktu yang paling mahal gitu ya, buat nilai itu di sisi Allah tuh. Ini banyak orang yang pada ogah gitu ya, yang kalau barang mahal kan nggak banyak penggemar. Ya, iyalah kalau barang mahal kan penggemarnya kan mahal. Iya, nah orang kan paling nonton doang kan gitu, penggemarnya dikit kalau barang mahal. Tapi kalau barang murah, wah obrolan ya, banyak orang kerubutin gitu ya, kerubutin gitu ya. Kan juga gitu kalau barang mahal ya. Sholat subuh ya, nilainya kan mahal. Orang yang sholat subuh berjamaah dapat pahala sama juga dia ya ibadat semalaman suntuk. Tuh, Nabi kata tuh orang yang sembahyang subuh berjamaah ya, dia dapat nilai pahala sama juga ibadat semalaman penuh gitu ya. Tapi jamaahnya kan dikit ya. Banyakan mana mau maghrib? Banyakan maghrib kan? Maghrib ya barang obrolan nilainya paling rendah, tapi orangnya paling banyak. Kalau maghrib ya, maghrib mungkin bisa apa tuh dia 5 sap berapa sap kan gitu. Tapi kalau subuh ya kan satu sap aja nggak penuh. Gitu ya, karena barang mahal. Gitu maghrib sama Isya itu ya, maghrib apa ya, subuh dengan Isya ya, subuh Isya tuh ya gitu. Itu kerjaan karena Nabi kerjaan yang paling berat buat orang munafik. Ya, orang munafik paling segen tuh gitu ya. Nah, ya, bayang subuh sama bayang Isya gitu ya. Nah, kalau maghrib rajin dah ya, kumpul semua gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi di sini Nabi kata tuh abaduhum mamtaya, orang yang paling besar tuh ya dipunya pahala yaitu yang paling jauh jalannya, dan yang kedua ya allazi yantazirus shalah hina yusalli ma'al imami. Nah, yang kedua yang nungguin sholat hatta ya kan hina hatta yusalliya ma'al imam, sehingga dia sholat bersama imam ya. Minallazi yusalliha summa yanamu ya, itu lebih baik katanya, lebih tinggi nilainya daripada dia sholat kemudian ditidur kan gitu ya. Nah, sembahyang tuh ya, nah ya berjamaah imam tungguin dari waktu-waktu gitu ya. Hanya ya kita dianjurin supaya ribat tuh artinya nungguin waktu sholat ya. Kalau yang waktu yang panjang seperti itu ya kayak maghrib ya, kayak Isya ke subuh ya kan lama ya, kita tidur dulu kan gitu ya, nungguinnya sembari tidur. Nah, ntar kira-kira tinggal apa tuh 15 menit ya, 10 menit, nah itu bangun siap tuh. Orang yang dikatakan ribat udah siap ya, udah siap tuh. Jadi begitu azan ya dia udah siap, udah punya wudu, udah nutup aurat, udah apa gitu ya. Jangan baru azan itu udah mau azan baru mau ke kolam ya, baru mau wudu, itu nggak dapat ribat namanya. Dari sebelumnya dia udah bangun gitu, kayak subuh dah ya, kayak karang dan kan kita di subuh kan udah baru bangun yang gitu, nungguin imsak kan gitu ya. Nah, imsak tuh belum, udah imsak itu belum wudu, belum apa, nungguin habis dulu begitu orang azan baru dah ya. Makanya tuh ya waktu imsak nah kita udah siap, udah wudu, udah apa. Nah, ya begitu azan dah tuh masuk waktu imsak. Nah, kita udah siap tuh, namanya intizar. Nungguin gitu ya. Ya, nah nungguin udah siap ya. Kalau orang nungguin kan namanya udah siap kan udah. Iya, ayo jemput gitu. Nah, yuk berangkat. Nah, nunggu apa kalau namanya ya nungguin ya, belum
belum siap nggak jadi nungguin. Ya, itu belum beresin dulu, belum apa ya, berarti nggak siap kan? Nah, ya, namanya siap tuh gitu, ya, zuhur ke asar gitu juga, 15 menit, ya, udah wudhu, udah siap, begitu masuk waktu asar, azan, nah udah, itu namanya, ya, ribat, ya, intizar sholat tuh mendapat satu pahala tuh, gitu, ya, nyamping gitu. Nah itu ya, Nabi katakan seperti itu, Allazi yusallim aliman, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah Allah katakan semua itu apa yang kita kerjain, ya, syai'un tuh, kulla shay'in ahsaynahu, kami jaganya, kami peliharanya, ay hafaznahu, artinya kami jaganya, kami peliharanya. Apa yang kita kerjain tuh udah ada Allah tulis dan Allah jaga sono. Wa'ad, ya, wa'adadnahu, dan kami lipat gandain, ya, gitu, ya, bilang-bilang tuh, ya, jadi Allah udah lipat gandain tuh nilainya. Nah, wa bayyanahu, ya, dan Allah telah jelaskannya tuh, ya, Allah kasih lihat tuh, gitu. Di mana tuh? Fi imamin mubin, di lauhil mahfuz, ya. Nah, itu ya dari suratan yang, ya, pokok tuh, surat dasar, ya, imamin mubin tuh, ya. Nah, jadi semua apa yang kita kerjain itu, jadi Allah udah, ya, nah, Allah jaga gitu, apa yang kita kerjain nih, dah Allah udah tulis lah apa semua jaga. Nah Allah udah pajang tuh, udah kasih lihat tuh nih, gitu, ya. Nah ntar begitu kita, ya, ketemu sama Allah situ, nah Allah kasih lihat tuh, itu apa yang kita kerjain sini kan, gitu, ya, kebaikan-kebaikan yang kita kerjain, ya, atau juga kemaksiatan yang kita kerjain, kita nggak taubatin, nah Allah kasih lihat tuh, nih ada catatannya, gitu, ya, tuh, ya, tuh semua Allah jaga, Allah pelihara di sana, gitu, ya. Nah itu ya, nih satu langkah kebaikan buat kita, amal baik, gitu, ya. Ini jangan disia-siakan tuh, Allah, ya, Rasulullah, ya, ngajakin, ya, kepada kita supaya, ya, kita kerjain nih satu kerjaan yang ringan, gampang, tapi dapat nilai, ya, tinggi di sisi Allah tuh, gitu, ya. Gitu. Nah kemudian berikutnya, ya, gitu, ayat berikutnya nih, gitu, ya, ashabul qaryatinya bi imamin mubin. Nah wadrib lahum masalan ashabal qaryati, ya, kata Allah, wadrib lahum, kasihlah contoh kepada mereka nih orang-orang kafir, masalan ashabal qaryati, penghuni suatu kampung, ya, kan kampung tuh nih cerita zaman Nabi Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam nih, gitu, ya, di kampung Untukiyah tuh, ya. Nah zaman Nabi Isa nih waktu dakwah, ya, Nabi Isa mengutus 2 orang, ya, utusan untuk dakwah kepada orang-orang kafir nih. Gitu. Ai uzkur lahum mislaha lihi min qissati ashabil qaryah. Artinya sebutkanlah kepada mereka orang kafir nih seperti keadaan cerita orang-orang, ya, kampung tuh. Wahya Untukiyah, itu orang kampung Untukiyah tuh. Ija ahal mursalun, ketika datang kepada mereka, kepadanya tuh, ya, kota apa, kampung Untukiyah, itu utusan Rasul, yakni Rasul Isa alaihi salam, artinya yaitu utusan Nabi Allah Isa alaihi salam. Qala ulama, kata ulama, ya, itu bi ikhbaril anbiya, ya, yaitu dengan berita daripada nabi-nabi. Ba'asa Isa rasulaini minal hawariyin, Nabi Allah Isa kirim, ya, 2 orang dari kaum hawariyin, ya. Nabi Isa tuh, ya, jamaahnya sebut hawariyin, kalau Nabi Muhammad kan ansor, ya, muhajirin, gitu, ya. Nah, ya, minal hawariyin ila madinatil Untukiyah, ya, kepada kota, ya, Untukiyah. Falamma qaruba minal madinati ra'aya syai'an yar'a ghanaman. Keduanya, ketika dekat keduanya dari kota tersebut, dia lihat keduanya itu ada seorang tua yang lagi ngangon kambing, ya. Wa huwa Habibun Najjar, yaitu namanya Habibun Najjar. Wa sahibu Yasin, ya, dan sahabatnya Yasin, itu, ya.
Fasallama alaihi, maka keduanya beri salam kepada orang itu. Faqala Syekh, maka berkata orang tua itu, si Habib, man antuma, siapa kamu berdua nih? Faqala, keduanya itu bilang, Rasulullah Isa, kami berdua adalah utusan Nabi Allah Isa alaihissalam. Tad'ukum min ibadatil awsan ila ibadatil rahman. Saya nih keduanya mengajak kamu dari menyembah berhala untuk menyembah Allah, sifat Rahman tuh. Maka kata orang tua itu pengaun kambing, ama aku ayatun, ada gak tanda-tandanya bahwa kamu ini utusannya gitu Nabi Isa. Maka kedua itu bilang, nasfil marida wa nabriul akmaha wal abrasa bi iznillahi ta'ala. Ya, kata keduanya, kami bisa menyembuhkan orang yang sakit dan menyembuhkan orang yang penyakit akma, akma ini yang nggak ada matanya buta tuh. Wal abros, dan juga penyakit belang gitu. Biiznillah, ini semua dengan izin Allah kita Faqala Syekh, maka berkata orang tua tuh Habibun Najjar tadi bilang, innali ibnan maridan, saya ada punya anak, saya lagi sakit. Munzu sini udah tahunan anak saya ini sakit udah lama gitu. Kata keduanya gitu, pantalik wina, ayo berangkat dah sama kami, ayo ke pulang sono lihat. Nah, banat lu'u ala halih, kami mau lihat keadaan anaknya sakit ini. Fa'ata huma ila manzilihi, keduanya datang ke rumah orang tua tadi. Pama saha ibnahu, maka keduanya tuh usap kepada anak yang sakit. Maka mafil waktu, maka bangun sembuh pada saat itu juga gitu Biiznillah, semua ini dengan izin Allah gitu. Sahihan, itu bangun dalam keadaan sehat. Fa'amana Habibun, maka orang tua itu si Habibun Najjar namanya, dia beriman, percaya dengan kedua utusan Nabi Isa tadi. Papasal khobaru fil madinati, maka tersebarlah berita di kota bahwa ada orang yang bisa nyembuhin penyakit langsung tuh gitu Munzu sini orang yang sakit tuh bisa disembuhin dah sejak bertahun-tahun gitu gitu bersebar di Madinah. Fasafi Allah ala aidiyahuma kasiran, Allah sembuhkan tuh dengan di tangan kedua orang tersebut itu yang sakit tuh banyak, katanya minal mardi, banyak orang sakit yang bisa sembuh dari tangan dia. Wa kana lahum malikun, pada tempat itu ada seorang raja, ismuhu Intakhais gitu, ini bahasa Persia gitu, namanya tuh Intakhais itu wa kana min muluki Yunani, dia termasuk raja Yunani. Falamma intaha ila khabaru ilaihi, tatkala sampai itu berita kepadanya itu kepada raja, da'ahuma, maka raja panggil kedua orang tadi. Faqala, kata raja, man antuma, siapa kamu berdua nih? Qala, jawab keduanya, Rasulullah Isa alaihi salam, kami berdua utusan Nabi Isa alaihi salam. Qala fima ji'tuma, kamu datang kemari dengan apa buktinya? Qala, keduanya bilang, nad'uka min ibadati ma la yasma wa la yubsir ila ibadati man yasma wa yubsir. Saya datang, kedua saya ini datang kemari untuk ngajak untuk ibadat menyembah yang dari yang enggak ngelihat dan yang enggak dengar kepada ibadat kepada yang dengar dan melihat gitu Nah, dia tadinya kan nyembah kepada berhala, itu kan enggak dengar enggak lihat. Nah, diajak tuh sekarang nyembah kepada Allah dan kepada Allah, yaitu Allah Maha dengar dan Maha lihat. Faqala, gitu, maka kata raja ini, alana ilahun duna alihatina, apakah bagi saya ini ada Tuhan selain Tuhan yang ada pada kami ini? Memang ada lagi Tuhan selain Tuhan yang saya sembah nih gitu kata raja itu. Qala, pada jawabnya, na'am, ada. Man aujadaka gitu yaitu ada Tuhan yang menciptakan kamu.
wa alihatuka, dan juga yang menciptakan Tuhan kamu, gitu ya. Ngolah kata raja itu, ya kuma hatta anzurapi amri kuma, bangunlah kamu sehingga aku lihat ya keurusan kamu ini, benar gak gitu. Pada ba'uman nasu wa akhazuha fadarabuha, maka tu raja ya diajak kedua orang itu bukan disebarin tapi ya apa tuh ya dipanggilin tuh amarahuma gitu pada mana ya. Nah, pada apa pada ba'uman nasu, maka orang-orang ngikutinnya, wa akhazuhuma ya, maka keduanya diseksa tuh ya, pengikut-pengikut raja tuh. Pada robuhuma pisuki, maka keduanya pukulin tuh ya di pasar tuh tempat banyak orang ya, itu ya tuh oleh raja gitu. Qala Wahbun ya, berkata Wahab bin Munabbih ya, Ba'asa Isa hazaini rajulain, kata Wahab bin Isa ini riwayat, yaitu Nabi Allah Isa mengutus dua orang ini ila Untokiyah ya, ke kota Untokiyah. Fa'ataya, keduanya datang ke kota tersebut. Falam yasila ila malikiha, enggak sampai keduanya kepada rajanya. Fatala maqamuhuma, maka lamalah keduanya diam. Fakharajal maliku, maka keluarlah raja tadi. Zata yaumin, suatu hari. Fakabbara wa zakarallah, maka keduanya takbir dan menyebut nama Allah. Faqadibal maliku, maka raja marah tuh ya gitu. Wa amara bi kubsihima wajalida kila min kuma ya, maka ditahan keduanya dan pecutin tuh, dijilid keduanya. Mi atajaldatin 100 ya, jilid gitu. Palamma kadzibar rasulani ya gitu ya, doa roba ba'asa Isa ra'sal khawariyin, tatkala ya dia tuh raja mendustakan kedua rasul dan ya memukulnya, maka Nabi Allah Isa kirim lagi satu orang, yaitu kepimpinan khawariyin, yaitu namanya Sam'un ya, as-sofa ya, Sam'un tuh ala asarihima, atas langkah keduanya, lian surahuma, untuk menolong keduanya tuh. Pada qala Sam'un al-balada munkiran ya, maka masuklah si Sam'un nih ke kota tersebut dalam keadaan munkar, artinya dia enggak menunjukin ya bahwa dia itu orang yang beriman gitu ya, si Sam'un nih. Ini politik Sam'un gitu ya. Nah gitu ya, kalau tadi keduanya kan langsung tuh ya gitu. Nah kalau Sam'un enggak dimasuk gitu ya, jadi belagak kayak orang kayak orang kafir lah gitu ya, munkiran. Faja'ala ya gitu ya, yu'asiru ma'a ya khasiyatil maliki, maka dia bergaul tuh ya dengan ya pendekat-pendekat raja tuh, khasiyah tuh orang-orang dekat sama raja tuh ya, dikumpul di situ ya. Nah si Sam'un nih, karena dia nggak nunjukin bahwa dia ini orang yang ya Islam gitu ya. Nah hatta anisu bihi ya gitu ya, sehingga mereka itu senang. Paro pau khabaruhu ilal maliki, maka sampailah berita ini ke raja. Pada maka raja panggil tuh si Sam'un. Paro dia min asratihi, maka raja senang dengan pergaulan si Sam'un tadi. Wa anisabihi, dan juga ya senang tuh. Wa akramahu, dan dihormatin sama raja. Summa qala lahu ya zata yaumin ya, kemudian si Sam'un bilang ya kepada satu hari kepada raja, ayyuhal maliku, ai raja ya, innaka habistal rajulain pisijni ya, sungguhnya saya dengar ya raja nahan ada dua orang di penjara nih. Wadarabatahuma hina da'au ilal ghairi ya, dan kamu pukulin keduanya itu ketika dia ngajak ya orang lain tuh gitu ya, ila ghairi ya gitu ya, di nikah tuh selain daripada agama kamu gitu ya. Fahal kalam tuhuma wasami takaulahuma,
ya kata si Sam'un, apakah kamu raja tuh udah dengerin perkataan dia tuh keduanya dan ya ya bicara sama keduanya. Faqalal maliku, kata raja, halal ghadabi, ketika dia marah ya gitu, baini wa baina zalika, ya gitu ya, antara saya dan antara dia tuh ya. Jadi saya enggak apa tuh enggak dengerin. Qala fa in aradal ya maliku da'akuma hatta tatlu'a ala ma indakuma gitu. Coba sekiranya ya raja tuh ada keinginan untuk panggil keduanya sehingga ya nampak ya alama indahuma, atas apa yang ada pada kedua orang tersebut gitu ya. Ketika si Sam'un bilang ya gitu. Nah, pada akumal maliku, maka raja panggil kedua orang tersebut yang ditahan. Laqala lahuma Sam'un, maka Sam'un bilang kepada kedua orang itu, man arsalakuma ilahahuna, ya siapa yang utus kamu ke sini? Qala, kata kedua orang itu, Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in, yang utus saya kedua ke sini yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Walaisa lahu syarikun, dan Allah itu enggak punya syarikat. Faqala lahuma ya Sam'un, maka Sam'un bilang pada keduanya, sifat aybayana lana sifat dzalika rabb, ya coba sebutin ya gitu sifat-sifatnya Tuhan kamu tuh. Faqala, kata kedua orang itu, innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid, sungguhnya Allah itu berbuat apa yang ia kehendaki dan menetapkan hukum apa yang dia kehendaki. Qala Sam'un, berkata Sam'un, wa ma ayatukuma, tandanya apa? Tuhan Allah berbuat itu gitu. Qala, kata keduanya, ma yatamannahul maliku, apa yang dipengenin oleh raja itu Tuhan saya bisa nyatain ya gitu. Fa'amaral maliku ya gitu ya mayataman maliku ya fa'amaral maliku hatta ja'u bi gulamin matmusin aini, maka raja itu perintahkan ya didawak tuh ada orang yang enggak ngelihat tuh, matmusul ain artinya yang rata matanya tuh ya, enggak ada lubang-lubangnya gitu ya. Matmusul ain mau di aini itu disebut matmusul ain tuh enggak ada lubang matanya gitu. Kal jabhati, itu seperti jidat ya, jadi rata tuh dari jidat sini kemari nggak ada nih lubang matanya. Nah itu didatang bawa tuh sama raja nih tuh orang nih gitu ya. Famaza layadwani rabbuhuma, sehingga keduanya itu ya berdoa lah kepada Allah hatta syaqqa maudi al-basar, sehingga ya pecahlah tempatnya memandang mata tadi. Wa akhadha bundukataini minatin, maka keduanya ambil ya dua bunduk yaitu kayu kocok lah ya, biji mata nih ya ditaruhin tuh, karena matanya Allah dah buka tuh gitu ya. Nah bunduk kayu ini tuh minatin dari tanah, bahwa doa huma fi hadqatihi wa hataihi, maka keduanya taruhin tuh tadi tuh ya bunduk tadi di lubang ke matanya tuh kelopaknya. Fasorota muklata ini, maka jadilah tuh tanah yang tadi jadi dua biji mata, yuk besiru dapat melihat gitu ya. Nah itu ya disuruh tuh bikin seperti itu biru ya gitu ya, bima ya gitu yuk besiru tuh ya bima ya. Fata'ajjabal maliku, maka raja kagum tuh ya bisa begitu. Faqala Sam'un, maka berkata Sam'un lil maliki kepada raja, in anta sa'alta ilahataka hatta tasna'u misla zalika yakunu laka sarafu ya wali alihatika, kalau sekiranya kamu minta kepada Tuhan kamu sehingga itu bisa seperti yang dikerjakan dua orang ini, maka jadilah kemuliaan bagi kamu dan kemuliaan bagi Tuhan kamu gitu
Itu kata Sam'un. Faqala al-maliku, maka raja bilang, laisali anka sirrun masturun. Kata raja, saya kepada kamu ini enggak punya satu rahasia yang tertutup. Inna alihatana allati na'buduha, sungguhnya Tuhan kami yang kami sembahnya la tubsiru wala tasma. Dia itu enggak lihat dan enggak dengar. Wala tadurru wala tanfa, enggak bisa ngasih darurat dan bisa manfaat katanya. Gitu ya. Nah, wakana iza dakhalal malik ala sonami, dan adalah ketika raja masuk kepada berhalanya, ya dukulu ya bidukhulihi, maka Sam'un ngikut tuh dengan masuknya si raja. Ya, wa yusalli katsiran wa yatadarra'u, dan si Sam'un itu salat ya kepada dan dia tadarru ya, mohon kepada Allah, hatta zannu annahu ala millatihim, sehingga mereka menyangka bahwa Sam'un ini seperti agama mereka sama. Jadi dimasuk umpama ke gereja kemana, nah Sam'un ngikutin, dia berdoa, dia apa kepada Allah. Nah ya kan pengikut-pengikut raja anggap sama dah dia begitu ya. Watadaru hatta zannu annahu ya ala millatihim ya, di mereka sangka di atas agamanya itu. Faqala al-maliku li rasulaini, maka berkata raja kepada dua utusan tadi, in qadara ilahukuma ya allazi ta'wibudanihi ala ihya'i maitin aminan bihi. Kayak kata raja kepada utusan dua orang tadi, kalau sekiranya Tuhan kamu ya bisa menghidupkan tuh orang yang mati, maka aman, nah, kami akan beriman kepadanya ya, wabikuma, dan juga kami bakal beriman kepada kamu berdua. Keduanya bilang, ilahana qadirun ala kulli syai, Tuhan kami sanggup apaan aja datu gitu. Faqala al-maliku, kata raja, innahuna mayitan mata munzu sab'ata ayamin, adeno ya mayit yang udah meninggal 7 hari. Ayamin tuh udah 7 hari, udah seminggu tuh ada, itu saya simpen gitu ya. Nah, ayamin lidah kona ya, karena dia adalah termasuk pimpinan. Dakon tuh pimpinan apa tuh ya, gobilah gitu ya. Jadi dia tahan tuh sama raja, dia buru-buru ya apa tuh ya, kuburin. Nah, wa ana akhartuhu, saya tahan dong ini mayit ini ya, karena dia pimpinan ya ya gobilah. Falam udfinhu, dan saya enggak pendem ya, enggak kuburin, hatta yarji'a abuhu, sehingga bapaknya pulang gitu, temuin. Wa kana ghaiban, dan bapaknya itu gaib, enggak ada. Faja'u bil mayyiti, maka mereka bawa tuh si mayit tadi tuh yang udah seminggu. Waqad taghayyara, udah berubah tuh mayit, udah seminggu. Udah bau dah kali, dah gemuk apa tuh ya gitu ya. Mayat 3 hari aja jugaan ya. Nah tuh ya. Nah katakanlah ya, faja'ala yad'uani rabbuhuma, maka kedua utusan tadi berdoalah ya kepada Allah ya, ala niatan secara jelas-jelasan ya, di doa. Waja'ala Sam'un yad'u rabbahu sirran, sedangkan Sam'un berdoa kepada Allah dengan sir gitu ya. Nah, faqamal mayyitu, maka mayit itu bangun. Udah 7 hari itu ya, didoain minta supaya Allah hidupin kembali. Nah, hidup tuh itu ya. Nah, waqala ya, maka si mayit itu bilang, ini mitu munzu sab'ata ayamin. Kata si mayit itu bilang, saya mati udah 7 hari. Wa udkhiltu fi sab'ati audiyatin, maka saya dimasukin ke 7 tempat wadi ya gitu. Wadi itu satu lembah ya, saya dimasukin 7 lembah neraka tuh. Wa ana uhadzirukum ma antum fihi, kata si mayit, saya ingetin kamu ya, yang saya ada nih, saya udah lihat nih, udah rasain gitu ya. Hadzirukum ma antum fihi, apa yang ada kamu pada kamu nih. Fa aminu billahi, maka berimanlah kamu pada Allah ya. Saya mati udah 7 hari, saya dimasukin kepada 7 lembah ya, saya ingetin kamu gitu ya. Nah, maka berimanlah kamu pada Allah.
Sumakala, ya, kemudian si mayit itu bilang, putihat abwaabus sama, ya, gitu. Fanazartu, ya, maka dibukakan pintu langit, katanya, maka saya lihat, ya, para itu saban hasanal wajhi yasfa'u liha ula isalasa. Saya lihat tuh ada seorang pemuda yang wajahnya tuh bagus, cakep, itu memberikan syafaat kepada mereka, ya, yang tiga nih. Ngalal maliku, kata raja itu, wamanis salasa, siapa tuh yang tiga tuh? Ya, nyebutkan syafaat. Qala hazani wa haza. Kata si mayit, dua orang ini nih utusan dan yang ini satu nih Sam'un itu. Wa asyara ila sahibihi, dia isyarat kepada sahabatnya. Fata'ajjabal maliku, maka menjadi kagum, ya, si raja itu. Lama alima, ya Pak, ya gitu, tatkala dia tahu tuh, falamma alima Sam'un anna qaulahu asara, ya fil maliki, ya. Nah, tatkala tuh si Sam'un tahu bahwa perkataan tuh yang mayit tadi tuh mempengaruhi kepada raja, ya gitu, ya, fil maliki akhbarahu bil hali wada'ahu, maka dia tuh ngasih tahu, ya, pada saat itu dan juga mengajaknya. Fa amanal maliku, maka raja itu beriman. Wa amana qaumun, dan berimanlah sekaum. Wa kafara akharun, dan yang sebagiannya kafir. Jadi sebagian beriman, sebagian kafir, ya. Jadi Sam'un, ya, ditahu nih perkataan tadi orang itu ada pengaruh kepada raja. Nah, jadi Sam'un kasih ajak buru-buru tuh kepada rajanya supaya beriman. Nah, ya. Nah, juga pengikutnya sebagian beriman, sebagiannya enggak, katanya. Wakila, gitu, ya. Ada pendapat yang lain. Inna ibnatal maliki kanat qatufiyat. Dan di dalam riwayat lagi dikatakan, ya, bahwa anak perempuan raja itu telah meninggal, wadu pinat, dan udah dikuburin. Maka Sam'un, maka berkata Sam'un lil maliki kepada raja, utlub min hazaini rajulaini, mintalah dari dua orang ini, ya, gitu, ayyukiya, ya, ibnaka, ya, supaya kedua orang ini menghidupin anak perempuan kami, anak perempuan kamu. Fatalabal maliku minhuma, maka raja minta kepada kedua orang tersebut, ya, faqama wa sholiya wa da'awa, maka bangunlah, ya, keduanya dan dia itu sholat dan berdoa. Wa Sam'un ma'ahum, sedangkan Sam'un itu bersama mereka. Fa ahyallahul mar'ata, maka Allah hidupin tuh anak perempuan tadi. Summa saqqal kuburu, kemudian pecahlah kuburan tadi, ya, fakharajat, maka keluar tuh anak. Waqalat, kata anak itu, aslimu, ya, Islamlah kamu, ya, masuk Islamlah kamu. Fa innahuma shadiqani, karena dua utusan ini orang yang jujur, gitu, ya. Qalat, ya, kata perempuan tadi yang hidup tuh, wala azunnukum taslimu tusallimuna, ya, dan tidaklah saya sangka kamu ini masuk Islam. Summa talabat minar rasulaini, kemudian perempuan itu minta kepada dua utusan, ayyurada huma ila makanihima, ya, supaya dia kembaliin kepada tempatnya nih, kembali ke kubur. Panasara turaban, maka keduanya itu tutupin, ya, tanah tuh ala ra'sihima, kedua kepala, ala ra'siha, kepada kepala perempuan tadi. Fa'adat ila qabriha, maka perempuan tadi kembali ke kuburnya. Kama kanat, sebagaimana biasa, gitu, ya. Ini, ya. Waqalat Ibnu Ishaq an Ka'bin wa Wahbin, dan berkata Ibnu Ishaq dari Ka'bul Akbar dan Wahwab bin Nabi, ya, ini kedua sahabat Nabi, ya, kedua orang yang termasuk daripada, ya, orang Bani Israel nih. Gitu, ya. Bal kaparol maliku, ya, kata nih berita dari apa, Ka'ab, ya, Akbar dan, ya, Wahab bin Nabi bilang si raja itu katanya enggak beriman, dia tetap, ya, kafir tuh, katanya.
Wa ajma'a huwa wa qaumuhu ala qatlir rusul. Nah ya, raja dan kaumnya tuh itu bersepakat untuk membunuh ya utusan ini Nabi sini. Babalago ya gitu zalika Habiban, maka sampai beritanya kepada si Habib An-Najjarni wa huwa ala babil Madinati. Si Habib ini ada di pintu kota tuh Al-Aqsa ya, Madinatul Aqsa. Pada ayasa ilaihim, maka ya datanglah si Habib tuh ya dengan segera ilaihim kepada mereka, yuzakiruhum wa yad'uhum ila ta'atil mursalin, ngingetin mereka dan ngajakin mereka untuk taat kepada utusan ini. Fadzalika qauluhu ta'ala, inilah firman Allah Ta'ala, iz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun, gitu ya. Nah itulah Allah berfirman katanya, iz arsalna ilaihim musnain, ketika kami utus dua orang. Qala Wahbun, kata si Wahab, ismuhuma Yahya wa Bulis, dua orang itu namanya Yahya dan Bulis. Maka zabuhuma, mereka mendustakan kedua orang tadi. Fa'azzazna bisalisin, maka kami bantu, kami kuatkan dengan satu orang rasul lagi, wirasulin salisin, yaitu utusan yang ketiga, yaitu Sam'un. Kaza fi ma'alimit tanzil, begitulah apa yang diterangkan di dalam kitab Ma'alimut Tanzil gitu ya. Maqalu jami'an, ke semua bilang ya, li ahli Untukia, ya kepada penduduk Untukia, ya inna ilaikum mursalun, sungguhnya kami ini semua adalah utusan Allah tuh. Qalu, mereka bilang, ma antum illa basarun misluna, tidaklah kamu ini tiga nih kecuali manusia sama seperti kami gitu ya, karena dia nggak percaya tuh kan. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun, tidaklah Allah Ar-Rahman menurunkan sesuatu ya kecuali kamu ya yang mendustakannya. Ai ma antum illa kadzibun, tidaklah kamu bertiga nih kecuali kamu dusta, bohong gitu ya. Qalu ya gitu, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun ya. Mereka tuh bilang yang tiga nih, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami lah yang tahu, inna, sungguhnya kami ini, ilaikum, kepada kamu, lamursalun ya, merupakan utusan. Istashadu, mereka bersaksi, bi ilmillahi ta'ala, dengan ilmunya Allah Ta'ala, ya lamu itu ya, wa huwa yajri majral qasam, ini ya berlaku sebagai hukuman apa ya, itu qasam ya, sumpah gitu. Wa ma alaina illal balagul mubin, tidaklah ada kewajiban bagi kami kecuali menyampaikan ya dengan yang jelas. Qalu inna tatayyarna bikum, mereka bilang kami tiarah ya, kami menganggap sial, tiarah tuh ya kepada kamu. Nah ini kata penduduk yang raju tuh ya, yang nggak percaya, kami ini menganggap jadi sial dengan sebab kamu berdua tuh, bikum, kepada kamu sekalian gitu ya gitu ya. Ay tasa aminna ya, tasa aminna bikum, artinya kami menjadi suum ya, suum itu sial ya bagi kami dengan sebab kamu. Ruwiya, diriwayatkan, annal matarohu bisa ya anhum, diriwayatkan sialnya itu mereka anggap sial apa ya, itu dikatakan di sini riwayatkan bahwa hujan tuh enggak turun ya, bisa tuh alaihim, kepada mereka. Faqalu, mereka bilang, asobana haza li suumikum, kami dapat musibah seperti ini karena suumnya kamu tuh ya, dianggap tuh ya, tuh tiarah tuh ya, nganggap sesuatu tuh jadi sialnya, nih terjadi sesuatu karena nggak jadi begini, karena ini nggak ini, nah itu namanya tiarah
ya gitu ya, itu su'um ya namanya gitu ya. Gitu ya, sial. La illam tantahu an muqalatikum, kalau kamu nggak berhenti daripada perkataan kamu nih ngajakin tuh untuk ibadat, lana ketulan nakum, maka kami bakal bunuh kamu gitu. Intaha ya, sesuatu perkataan Ma'alimut Tanzil dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Qauluhu ma antum illa basarun misluna, perkataan firman Allah tuh ma antum illa basarun misluna, kata yang rajut tuh, tidaklah kamu ini seperti kecuali manusia seperti kami gitu ya, yakni adamiyin, kamu juga manusia katanya. Misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in, Allah tidak menurunkan ya sesuatu ya, yakni artinya lam yursilir rusula minal adamin, Allah enggak kirim rasul dari kalangan manusia. In antum illa takzibun, bahkan kamu ini dusta bohong gitu. Itu perkataan dia itu, yakni bi irsali Isa alaihi salam bi amrillahi taala, yaitu utusan Nabi Isa alaihi salam dengan perintah Allah gitu. Wa ankaru zalika, mereka mengingkari, enggak percaya gitu ya, bahwa Allah tuh utus dia dua orang tersebut gitu ya. Qalu ya ay rusulu gitu, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun ya. Keduanya mereka itu bilang, Allah lah Tuhan kami yang mengetahui bahwa kami ini ya utusan kepada kamu, yakni arsalna Isa alaihi salam bi amrillahi ta'ala, artinya ya Nabi Allah Isa telah mengutus kepada kami dengan perintah Allah gitu. Wa ma alaina illal balaghul mubin, tidaklah kewajiban kami kecuali menyampaikan kepada kamu tuh dengan perintah yang jelas. Qalu, mereka bilang, inna tatayyarna bikum, kami menganggap sial ya dengan kamu-kamu ini, yakni qala ahlul untukiyah, yaitu penduduk untukiyah, inna tasa'a minna bikum, kami menganggap kami su'um ya dengan sebab kamu. Wa hadzal ladzi yusibuna, maka inilah yang dapat apa kami dapatin musibah min su'umikum, yaitu dari kesialan kamu ya, ya itu yaknuna qitqatul matar, yang mereka maksud tuh musibah yaitu tertahannya hujan ya, enggak turun hujan. Tafsir qauluhu ya, in zakirtum, yakni in wa'aztum billahi falam tattaizu ya, jika kamu nasihatin mereka tetap mereka tidak akan nerima nasihat. Wa in zakartum, yakni jika kamu ya nasihatin mereka, wa in aztum tatayyartum ya, mereka tetap menganggap sial kepada kamu. Ini jawaban syarat au khina ya, atau ya khina wa'aztum billahi, ini merupakan jawab syarat tuh. In zukirtum, in huruf syartin tuh ya, jawabnya tuh tatayyarna gitu. Au khina wa'aztum billahi ta'ala tasa'amtum bina gitu, atau juga ketika kamu nasehatin tuh ya dengan nyebut nama Allah, mereka menganggap su'um gitu. Summa qala ya gitu, bal antum qaumum musrifun, bahkan kamu lah yang termasuk kaum yang berlebih-lebihan. Ai musyrikun. Qauluhu jaja amin aqsal madinati ya, datanglah dari ya ujung kota tuh, yakni min wasatil madinah, dari tengah kota, rajulun, yaitu seorang laki-laki, wa Habibun Najjar, yaitu namanya Habibun Najjar, yakni yasra'u fil masjid, dia datang dengan segera, buru-buru gitu ya. Waqala, dan dia bilang ya, waqala Qatadah, berkata Imam Qatadah, kana fi gharin yad'u rabbahu, dulu dia tuh si Habibun Najjar ada di goa ya, lubang tuh ya, gor ya, loa yad'u rabbahu, dia berdoa kepada Allah.
Falamma balaghahu maji ar-rasul, tatkala sampai berita kepada dia itu datangnya utusan Rasul, atahum, maka dia itu datang kepada mereka. Faqala ya qaumit tabiul mursalin, kata Habibun Najjar, hai kaumku, ikutilah utusan Rasul ini, yakni dinul mursalin, yaitu agama Rasul. Summa qala, kemudian dibilang lirusuli, hal tas'aluna ala haza ajran, apakah ya mereka itu minta kepada kamu tuh ya upah ya. Lalu mereka bilang la, tidak, la as'alukum ajran, gitu ya. Itulah faqala lil qaumi ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, ikutilah olehmu kepada orang yang enggak minta diupahin, digaji tuh ya, gitu ya, alal imani, atas beriman, wa hum muhtadun, dia itu adalah orang yang dapat memberikan petunjuk, yakni yad'unahum ila tauhidi, artinya mereka ajak kamu tuh untuk bertauhid, gitu ya. Faqala lahu qaumuhu, maka berkata kaumnya tuh, tabarra'tu an dinina wattaba'tu dina ghairina, ya, maka mereka bilang kami melepas dari agama kami dan kami mengikuti agama larang lain. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Allah berfirman, wa mali, tidak ada bagi saya, la a'budul ladzi fatarani, tidaklah saya menyembah ya allazi fatarani, yang menciptakan saya, wa ilaihi turja'un, kepadanya kamu kembali. Ya, artinya khalaqani, ya, gitu, yang kami kembali yang kepada yang menciptakan kami. Wa ilaihi turja'un, yakni tasiruna ilaih, kami akan ya menuju kepadanya ba'dal maut, sesudah meninggal. Wa hadza qauluhu walillahi mirasus samawati wal ard, inilah firman Allah Ta'ala, walillahi mirasus samawati wal ard, ya, milik Allah lah ya warisan langit dan bumi. Waqalu, mereka bilang, lahu irji ila dinina, kembalilah ya kepada agama kami, ya. Kata Habibun Najjar tuh, waqala a'attakhizu min dunihi alihatan, apakah ada yang saya akan jadikan selain daripada Tuhan yang ada nih, ada lagi Tuhan tuh, yakni a'budu man dunillahi asnaman, apakah ya saya akan menyembah selain daripada Allah itu, yaitu berhala. Iyudirir rahmanu widurrin, jika Allah ar-Rahman ya menghendaki ya suatu ya durrin, suatu bala tuh, yakni bibalain wasiddatin, yaitu dengan bala dan kesulitan, yakni iza fa'al tazalika, artinya apabila kamu kerjakan yang demikian itu, la tugni anni syafa'atuhum syai'au, ya, nah tidaklah menjamin ya kepada saya syafaat mereka sedikit pun, ya, sedikit ya syafaat daripada ya berhala-berhala itu, yakni la taqdiru alihatan, artinya tidak sanggup tuh Tuhan berhala itu ayyasfa'u li, mereka untuk berikan syafaat kepada saya, wala yunkizun, ya, dan juga dapat nolong, yakni la yadfa'u na'an nidar, ya, artinya mereka tidak dapat menolak, mencegah kepada saya itu ya kesulitan. Ini izan lafi dolalim mubin, kalau begitu fa'al tu zalika lafi dolalim mubin, saya ada dalam kesesatan yang jelas, yakni artinya kuntu fi khasrana baina ya bayin, ada kami dalam kerugian yang jelas. Ya, inni amantu bi rabbikum
fasma'un. Sungguhnya kami beriman kepada Tuhanmu, fasma'un, maka dengerilah olehmu. Artinya fasma'un fashadun, ya, saksikanlah olehmu. Wa a'inuni, dan tolonglah kami biqauli la ilaha illallah, ya, bantulah kami dengan mengucapkan kalimat tauhid nih, kalimat la ilaha illallah. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ulqiya fil bi'ri wa huwa ar-rasu, dilemparin tuh, ya, gitu, di suatu sumur, yaitu sumur Ar-Ras tuh, ya, gitu, ya. Kama qala ashabur rasi, sebagaimana berkata ashabur rasi, yaitu penghuni sumur tersebut. Wa qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, qataluhu bil hijarati, mereka bunuh tuh katanya dengan batu. Wa huwa yaqulu rabbi di qaumi fa innahum la ya'lamun, ya. Jadi, ya, utusan Nabi itu mereka bunuh, ya, gitu. Nah, begitu dilemparin ke sumur, mereka ditimpukin dengan batu. Nah, mereka bilang rabbi di qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayatnya kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak tahu, gitu. Summa qutilu rusula, ya, salasa, kemudian mereka bunuh tuh utusan yang 3 tadi, 2 orang dengan Sam'un. Falamma zahabaru Habibun Najjar, tatkala, ya, hilanglah, ya, matilah tuh Habibun Najjar, ya, ilal jannah, artinya pergi tuh, ya, dipunya ruhnya tuh Habibun Najjar ke surga. Qala, kata tuh ruhnya Habibun Najjar, ya laita qaumi ya'lamun, coba kaumku semua pada tahu nih yang begini enak tuh, gitu, ya. Wa dzalika hina dakhalal jannah, ya, itu di ngomong begitu si Habibun Najjar ketika dia masuk surga, Allah masukin sono. Wara'a ma fiha minan naim, dan si Habibun Najjar itu lihat di surga apa yang, ya, yang dia lihat itu yang ada dalam surga dari nikmat-nikmat yang enak tuh. Da'a ayyusallima qaumahu, dia ngajakin supaya kaumnya itu masuk Islam. Maka dibilang ya laita qaumi ya'lamun, coba kaumku semua tahu, bima ghafara li rabbi, dengan apa yang Allah ampunin dosa-dosa saya. Ai billazi ghafara li rabbi, yaitu yang Allah ampunin kepada saya. Wa qalu, ya, walau, ya, bukan kalau, walau alimu la amanu wir rusul, kata si Habibun Najjar, kalau sekiranya mereka tahu pasti mereka bakal beriman kepada Rasul. Wajah alani minal mukramin, dan Allah jadikan saya ini termasuk orang-orang yang mulia. Ai minal muwahhidina fil jannah, artinya orang-orang yang, ya, muwahhidin, artinya yang mengesahkan Allah, ya, Allah jadikan dia itu mulia fil dunya, ya, fil jannati, ya, di surga, ya. Bayan sihu, maka dia menasehatin lahum mereka tuh fi hayatihi, waktu hidupnya, wa ba'da wafatihi, dan sesudah matinya si Habibun Najjar tadi. Wa qala ta'ala wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin, tidaklah kami turunkan kepada suatu kaum min ba'dihi, sesudahnya itu, min jundin, daripada, ya, jundin itu pengikut, yakni min ba'di Habibun Najjar, sesudah Habibun Najjar, min jundin, yaitu pengikut tentara, minas samai, dari langit, ai malaikah, ya. Wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami sekali-kali menurunkan, yakni lam ab'as ilaihi jundan, kata Allah, kami enggak turunin tuh tentara-tentara Allah. In kanat illa sayhatan wahidatan, kecuali hanya satu kali suara tuh, yakni maka nat illa sayhatan, yaitu tidaklah terjadi tuh, ya, tentaranya Allah kecuali satu sekali teriakan tuh, ya, ai
sayhat Jibril fa iza hum khamidun. Ketika itu mereka dengar suara Jibril, nah itu mereka itu khamidun, yakni mayitin, mereka tuh mati semua gitu ya. La yataharrakun, mereka tidak bergerak gitu. Qauluhu ta'ala ya hasratan alal ibad. Allah berfirman, sangat rugi si hamba. Ya, rugi kita nih gitu ya. Ngapa tuh? Yakni nadamatu alal ibad, artinya penyesalan bagi si hamba fil akhirati, di akhirat. Yaquluna ya hasratana ala ma fa'alna. Ya, nanti kita bilang ya hasratana, duh ya ruginya kami atas apa yang kami kerjakan gitu ya. Ya, bil anbiya alaihi salatu wassalam, kepada para nabi-nabi alaihi salam ya. Ma ya'tihim min rasulin, tidaklah yang datang dari para rasul fid dunya illa kanu bihi yastahzi'un ya, kecuali mereka itu selalu istihza. Jadi apa yang didatangkan para rasul dibawa sampaikan pada rasul di dunia itu ya, nah kita menganggap remeh ya, menganggap ringan ya, sepelein. Nah itu nanti kata Allah rugilah kita ya, hasratan alal ibad ya. Jadi apa yang ya Rasul perintahkan kepada kita ini kita anggap ya biasa-biasa aja ya, kita nggak perhatiin ya. Nah itu bakal terjadi ya suatu penyesalan yang besar gitu ya. Kan banyak ya yang Nabi sampaikan kepada kita ya, satu perintah, satu larangan, atau juga anjuran-anjuran ya untuk kita ya kerjakannya, tapi kita menganggap ya biasa-biasa aja, kita nggak perhatiin, nggak apa. Nah inilah ya Allah kata ya hasratan alal ibad ya, dulu ya nanti dia akan rugi tuh katanya ya, ma ya'tihim rasulin illa ya kanu wi yastahzi'un tuh ya. Summa khawwafal musyrikina bimisli azabil umami al-khaliyah. Kemudian Allah ya mentahwibkan ya, menakutkan para orang musyrik seperti azab umat-umat yang lalu, liyak tabiru, supaya mereka ambil pelajaran. Faqala, Allah berfirman, alam yarau kam ahlakna ya tidaklah kamu perhatikan apa yang telah kami binasakan, yakni alam ya'lamu ya artinya apakah mereka enggak yakin. Wa yuqalu, dikatakan alam yukhbirukum ya, apakah tidak dikasih berita kepada kamu, ahlakna, kami binasakan qablahum minal quruni ya, kurun-kurun yang sebelum mereka, yakni qabna minal qurunil madiyah, artinya Allah seksa tuh kurun-kurun yang lalu, annahum ilaihim la yarji'un, bahwa mereka semua tidak kembali ila dunia ya, enggak kembali tuh ya, udah mereka tuh dibinasakan sama Allah, mati, mereka enggak balik lagi ke dunia katanya ya. Abu Lis ya gitu, As-Samarqandi ya. Nah itu ya, ini cerita dari ya utusan Rasul. Jadi dia apa ya, zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, dahulu Nabi Isa tuh berdakwah kepada kaum-kaum atau raja-raja yang ingkar ya. Pada dia Nabi Isa tuh nggak turun langsung ya, jadi Nabi Isa kirim utusannya untuk sampaikan dakwah kepada mereka tuh kaum-kaum yang ingkar, nggak percaya sama Nabi Isa gitu ya. Nah itulah arsalna ilaihimul ya gitu. Nah ini gitu, diutus 2 orang dulu, nah kemudian dia perkuat dengan yang ketiga ya. Nah sehingga mereka juga emang tetap nggak beriman tuh ya kepada Allah dan nggak percaya kepada Nabi Isa gitu. Ini satu itibar ya, satu pelajaran ya yang Allah ya berikan gitu. Ini buat tasliyah, buat hiburan kepada Nabi ya. Maksudnya Al-Quran kan diturunin kan kepada Nabi Muhammad. Nah ya, jadi Allah ceritain jangan sampai Nabi merasa duka cita, kenapa sih ya kaumnya tuh ya Arab Quraisy ya, kaum dia Bani Abdul Manaf, Bani Abi Muthalib ya pada kagak mau
ya Islam, nggak mau ngikutin Nabi. Nah ya jadi Allah ceritain tuh ya. Jadi bukannya kamu aja nih ya yang dulu udah itu ya Allah ceritain tuh kau yang lebih dekat kan ya kepada Nabi Isa tuh kaumnya gitu. Nah ini ya tuh lihat tuh begini ya itu ya. Nah jadi Nabi kan tasliyah tuh ya merasa kehibur enak jadinya kan kalau ada sesuatu ya kita penderitaan kesusahan kan ada yang sama kita kan jadi kita merasa apa? Enak kan gitu ya. Jadi nggak apa tuh Allah tuh selalu gitu kalau ada apa tuh ada sesuatu yang nggak enak sama kita ini Allah bandingin coba lihat ya kayak puasa nih ya gitu kan ya Allah bilang kan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum tuh kan gitu tuh Allah kasih bandingan ya kita kan disuruh puasa tuh sebulan kan gitu waduh ya puasa sebulan seharian nggak makan tuh sebulan namanya kan gitu kayak apa tuh ya gitu biasa enak apa gini kan gitu kan nggak enak apa nah tapi Allah bandingin kama kutiba ya min qablikum tuh ya jadi kutiba alaikumusiyam kamu diwajibin puasa bukannya kamu aja nih ya yang gua gitu lu ya susah bukan lu doangan yang susah kan gitu nah kan kalau digituin kan gimana kita oh berarti ada lagi orang yang lebih susah itu kama kutiba alaikum ya sebagaimana tuh ya kutiba alaikum siam kama kutiba ya gitu sebagaimana Allah tuh wajibin puasa kepada kaum yang sebelum kamu ya sebelum kamu juga pada puasa bukan kamu aja nih bukan kita doangan ya puasa nggak kuat kita sebulan kalau kita sebulan nah kalau zaman ya Bani Israel itu 50 hari ya 50 hari kan gitu ya nah ya bukannya sebulan lagi 2 bulan kan itu ya nah itu ya Allah bandingin tuh masih bandingan lo gitu ya lu cuma sebulan nah dia 20 hari tuh ya gitu jadi Allah kasih tuh bandingan nih untuk tasliyah ya untuk ya menghibur Nabi umur kita nih umatnya gitu ya Nabi Musa kan bisa bulan mulainya nah terus ditambah ya 10 hari jadi 40 hari kan nah kemudian ada kesalahan ya ditambah lagi 10 hari kan jadi 50 hari puasanya gitu nah kalau Bani Israel puasa bukan kayak gitu ya Bani Israel ini kalau udah maghrib habis berbuka masuk isya udah nggak boleh makan lagi itu ya nah kalau kita kan habis maghrib nyampe subuh jangan makan dah tuh ya apaan kayak gitu kan ya nah orang kita habis maghrib nah kesono bebas lah nyampe subuh baru lagi nah kalau Bani Israel ya ini siang nggak puasa nah begitu masuk maghrib makan makan selesai isya udah nggak boleh lagi udah nggak boleh makan itu ya wah kalau kita gini kurus kering coy ya tuh ya lagi udah gitu lamaan tuh ya tuh buat Bani Israel tuh gitu ya nya Allah kasih tuh bandingan sama Nabi itu yang begini bukannya kamu aja coba lihat gitu ya itu ini kan Allah turun Quran kan gitu ya karena Nabi ini bagaimana bingung ini ya nyampein dakwah susah apa nah contoh ini wadrib lahum masalan ashabal qaryati ya nah jadi Allah kasih contoh nih coba tuh lihat tuh ya ashabul qaryah begitu dia ya udah dikirim begitu bukan dipercaya dibunuh apa nah inilah ya ini buat kita nih ada ya satu pelajaran lihat pelajaran gitu nya Allah katakan dulu la'allakum tatakun tuh ya kalau kita puasa tuh ya bukan kita aja kita sebulan gitu nah dia tuh 50 hari nah nya Allah kasih di akhir la'allakum tatakun ya tidak pasti kamu bakal jadi ya orang yang takwa gitu ya oh ya ini buat pelajaran ya buat gituannya nah sampai situ ya nanti besok tentang kisah ya Kisahul Uhud ya kita tentang ya perang Uhud nih kita ya
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu wa nartaji min hawaijina wa sallimna min alilali wa la fatalaha wa la aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.